Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Oh ya, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Aku bernyanyi bahagia ya, memuji Yesus selamanya. Amin, amin. Aku bernyanyi ya, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, yes, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Come on, mari musik memuji Tuhan. Ya.
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh God, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Mari Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Amin. Oh, thank you Lord God. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord God. Besar setiamu, Allah Bapakku, tiada pertukaran bayangan. Kasih setiamu kekal selamanya.
besar setiamu, besar setiamu, setiamu kepadaku. Oh God, hallelujah, Lord. Hallelujah, we worship you. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Hallelujah, Lord. We worship you, God. We worship you, Lord. Kami meninggikan namamu Tuhan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, God. Memujimu, menyembahmu. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Whoa, oh, 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 oh. Hallelujah, 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 Lord. Hallelujah, Lord. Shalom FCC, apa kabar? Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Maret di minggu yang ketiga. Ya, nah, tema kita masih tetap sama, yaitu New Season. Tapi kali ini kita mendapat tamu yang istimewa di sebelah kanan saya ini. Selamat pagi, Bro Yungki. Selamat pagi, Oke, Bro. ya. Tamu ini sangat istimewa. Nanti kita akan dapat belajar banyak hal-hal yang luar biasa dari kehidupan beliau. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu dan kita akan minta supaya pembicaraan talk show ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat bagi teman-teman semua ya. Oke, kita doa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami minta pengurapan khusus baik kepada hamba-Mu dan Pak Yungki, sehingga Amen. saat ini setiap apapun yang keluar dari mulut kami itu semua berasal daripada-Mu. Setiap siapapun yang sedang menonton dan mendengar acara ini, mereka semua diberkati. Amen. Kau bukakan telinga rohani kami, mata rohani kami, supaya setiap benih kebenaran firman-Mu Tuhan yang keluar dari mulut kami maupun pengalaman-pengalaman hidup kami berdua boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kuduskan dan Amen. sucikan dan layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Oke, sebelum kita membahas mengenai talk show ini ya, The New Season, saya akan bacakan dulu kepada saudara-saudara sekalian ayat emas kita selama 2 bulan ini, yaitu dari Lukas 4 ayat 17 sampai 19. Dikatakan gini: kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ya, jadi jelas bahwa Tuhan berkata bahwa justru dalam kondisi yang seperti ini, Dia sedang memberikan sebuah arahan kepada saudara dan saya. Sebagai anak Tuhan, justru kita harus memiliki sikap yang sebaliknya. Kita ditugaskan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kemudian untuk mengutus kita memberitakan pembebasan kepada para tawanan, penglihatan pada orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Oke. Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki masa era new normal. Jadi sesuatu yang baru yang sebetulnya nggak normal, tetapi dibilang normal nih, Bro Yungki ya. Jadi agak Ini new normal yang new berkepanjangan. nih. yang berkepanjangan. Nah, penting bagi saudara dan saya hari ini kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari pengalaman-pengalaman hidup yang nanti sebentar lagi akan di-sharingkan oleh teman kita nih, Bro Yungki ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan memulai pembicaraan dulu nih. Gini ya, Bro Yungki, gue ngelihat ini ada 3 kategori orang nih saat kita mengalami era new normal. Yang pertama adalah orang-orang yang menjadi victim. Mereka adalah orang-orang yang loser lah. Kasihan, mereka menjadi korban. Yang kedua, orang yang bertahan hidup nih.
gitu ya. Jadi mereka cukup-cukupan aja gitu ya. Ya kemudian yang penting pokoknya keluarga dan dia sendiri bisa survive gitu. Tapi Ya. lebih dari itu, ya mereka sangat struggle. Nah yang ketiga justru orang-orang yang memiliki kekuatan ini untuk memanfaatkan situasi. Nah kita lihat ini sebetulnya justru Tuhan ini memberikan kepada kita nih sebagai anak-anak Tuhan ini tugas yang cukup berat, yaitu justru menjadi garam dan menjadi terang seperti ini. Gimana menurut pendapat Bro Yungki? Ya, hari-hari ini memang dengan tadi yang dijelaskan kondisinya ada beberapa tipe orang gitu memang semua tergantung lagi kembali kepada Iya. individu tersebut ya. Iya. Bagaimana dia meresponi, menyikapi. Iya. Ada yang mengatakan bahwa dari berbagai hal yang kita alami ini, kalau kita bisa melihat dengan perspektif yang benar, Yang benar. dan kita bisa melakukan yang benar. Iya. Tapi kalau perspektifnya itu salah, tentu Iya. kita juga akan terjerumus dalam kesalahan. Iya. Ya, saya percaya selalu gini loh ya. Roma 8 ayat 24 mengatakan bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Nah, segala hal ini kan bisa aja hal yang menyenangkan, ada hal yang kurang menyenangkan, ada hal malah yang mungkin menyedihkan gitu ya. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oke. Jadi ada hal-hal yang memang kita alami mungkin kurang nyaman, kurang baik. Iya. Tapi petik hikmahnya. Iya. Ya, petik bahwa ini ada pembelajaran. Sesuatu Iya. itu ada pembelajarannya sehingga kita bisa belajar dari kondisi tersebut untuk menjadikan kita lebih baik lagi ke depan. Lebih kuat lagi ya. Lebih kuat lagi Oke. ke depan. Ini nilai kehidupan bagus nih. Nah, Bro, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih, gimana kalau lu kenalan dulu deh. Ini sebetulnya beliau ini adalah seorang profesional, bankers juga, kemudian direktur utama dari Citicorp. Ya, jadi kita mendapat sebuah ini ya, penghormatan nih. Dengan kesibukannya masih sempet-sempetnya nih, ya. Nah, bagi teman-teman di rumah, saya pikir namanya tidak asing lagi ya, terutama di kalangan bankers dan di kalangan profesional. Ya, nanti silakan kenalan sendiri nih, Bro. Gimana mengenai kehidupan you, keluarga dan lain-lain, silakan. Oke, shalom semuanya. Selamat pagi sekali lagi. Tadi Bro Bambang atau Dok Bam saya panggilnya sudah memperkenalkan saya gitu ya. Tapi nama saya Yungki Setiawan. Saya memang bekerja pada saat ini sebagai seorang profesional di perusahaan yang namanya CT Corpora. Ya, memang ini perusahaan besar, konglomerasi besar yang membidangi banyak hal. Jadi ada bisnis keuangan, ada bisnis retail, ada bisnis media, kemudian juga ada bisnis perkebunan. Yap. Ya. Nah, jadi memang kembali lagi tugas saya di sana sebagai direktur di CT Corpora, saya membantu chairman saya, yaitu Bapak Hairul Tanjung untuk mengawasi beberapa perusahaan. Iya. Ya, yang saya awasi sekarang perusahaannya adalah Bank Mega Tbk, kemudian juga Bank Mega ya? Ya, Bank Mega Tbk, kemudian ada Transretail Indonesia, ada Metro Department Store, ya, Transfashion, kemudian juga Trans FMB. Nah, jadi keseharian saya membantu chairman saya itu benar mengawasi jalannya perusahaan tersebut. Ya, kadang-kadang ya memberi direction kepada direksinya, memberi nasihat kepada direksinya, ya, atau juga kadang-kadang kita meeting untuk bertukar pikiran, mencari jalan keluar yang terbaik. Iya. Nah, dari sisi lain saya adalah seorang kepala keluarga, saya seorang suami yang beristrikan satu, ya, istri saya namanya Adeline. Ya, kami sudah bersama-sama. Wah, berapa tahun tuh, Bro? More than 40 years ya. Ya, kita berdua itu kenalan tahun 77 pacaran ya. Awal tahun 1977. Iya. Hari ini 2021. Jadi dihitung dari mulai kenalan pacaran sampai hari ini, waduh, 40 tahun lebih. Ya. 40 tahun lebih. Mungkin pacarannya sejak masih kirim-kiriman surat sampai email sekarang. Pacaran masih zaman yang kiriman surat, benar. Telepon pakai gocapan ya. Mau telepon pacar ya. Nah, jadi hari ini saya dianugerahkan Tuhan 2 orang anak perempuan yang kebetulan dua-duanya sudah berkeluarga juga. Jadi ada 2 mantu juga saya dan kita berdua sekarang dianugerahkan Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan untuk memiliki cucu 3 orang juga. Wow, ya, keren. Yang satu sudah 4 tahun, yang satu sudah masuk 1 tahun berjalan, yang terakhir baru 3 bulan. Waduh, ini kalau dari kehidupan nih lengkap nih beliau ya. Jadi nanti gini Yung,
Sebelum kita lanjut dulu nih ya. Jadi di samping seorang profesional, kemudian juga kepala keluarga, kemudian jadi opa loh ya. Opa ya. Terus kemudian di tengah kesibukan nih masih sempet-sempetnya gini ya untuk bisa aktif jadi berkat buat banyak orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Oke. Yung lanjut aja. Kemudian pertanyaan gue yang pertama yang gue mau tanya sama lo, ini sebetulnya apa sih konsep mengenai kesuksesan buat lo tuh kan dengan semua apa yang terlalu alami nih sebagai profesional, sebagai bahkan pelayanan juga gue lihat lo juga cukup sukses. Nanti ceritain mengenai pelayanan, kemudian juga sebagai bahkan terakhir nih gue lihat lo ngarang lagu juga nih. Ntar kita bahas juga nih sedikit ya. Udah ada satu album nih, Anugerah ya dari Tuhan. Nah, boleh nggak lo share ke kita nih apa sih menurut lo tuh definisi sukses nih? Setelah lo jalan sekian puluh tahun nih menjadi seorang profesional. Yang pertama-tama tentu kalau kita lihat dari kacamata yang benar bahwa sukses itu kan datang dari Tuhan. Iya. Jadi memang sukses itu sebenarnya di mana kita bisa menjalankan hidup kita selaras dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oke. Nah ini memang nggak gampang ya gitu ya. Memang pertama kan kita mesti ngerti purpose kita tuh apa juga di dalam Tuhan. Oke. Awalnya juga gitu ya. Tapi secara konteks yang lebih umum ya, sukses itu adalah hasil dari satu proses. Iya. Tidak ada sukses yang datang dalam satu malam. Oke. Ya, sukses itu dibangun. Kadang-kadang orang katakan kan, waduh, gue sampai berdarah-darah nih bisa sampai hari ini. Artinya itu memang dilalui dengan jatuh bangunnya gitu ya. Jadi sampai orang itu sebut berhasil dalam apa yang dia lakukan gitu. Tapi kan konteks sukses itu tidak bisa selalu lihat besarannya. Ya. Ada urusan kecil pun kita bisa katakan dia sukses. Ya, sukses sebagai seorang bapak yang mendidik anak misalnya ya. Sukses di bidangnya dia misalnya gitu. Jadi cara melihatnya juga kan tergantung dari sudut pandang yang mana nih. Yang paling penting buat gue tuh itu ada satu kata yang penting banget, yaitu kalau kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, ya kan? Yes. Nah itu kan gak mudah Yung, bahwa kita bisa ngerti bahwa ini rencana Tuhan atau bukan dalam kehidupan kita. Nah menurut lu tuh kiat-kiat apa yang lu bisa sampaikan nih buat anak-anak muda, generasi muda, buat teman-teman di rumah nih? Gimana sih caranya bahwa kita nih bisa belajar gitu kan? Kita kan nggak instan langsung tiba-tiba ngerti rencana Tuhan kayak gini kan? Menurut lu tuh apa tips yang paling baik nih supaya kita ini bisa selaras nih dengan rencana Tuhan buat? Sebenarnya cukup simpel sih, gitu ya. Kita tahu bahwa kan keberadaan kita ini kan sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan, bro. Ya, untuk bisa menjadi berkat, ya, menjadi terang, menjadi garam. Nah, jadi kalau kita berpegang pada tujuan yang seperti ini aja, berarti kan kita bisa menyelaraskan kita punya langkah-langkah, action kita. Seperti yang Tuhan inginkan. Contohnya menjadi berkat seperti apa? Ya, waktu kita melakukan pekerjaan kita misalnya gitu ya, dan kita melakukannya dengan baik. Saya ambil contoh deh. Saya selalu mengatakan gini, kalau Anda sebagai office boy di kantor gitu ya, Anda diminta untuk melakukan fotokopi. Ya. Nah, kalau Anda melakukan pekerjaan Anda dengan sepenuh hati, artinya fotokopi itu dibikin lurus, jelas semuanya, dan diberikan kepada yang minta. Yang meminta itu akan sangat mengapresiasi ya. Waduh, gila, fotokopinya nggak miring semuanya, jelas. Itu artinya itu kan dia bisa memberkati orang dengan pekerjaannya. Contohnya gitu ya. Atau bisa juga dia diminta tolong untuk bikin kopi. Ya. Untuk most of the time mungkin orang bikin kopi ya pokoknya 2 sendok aduk air panas udah sajikan. Tapi kalau orang ini bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan compassion gitu ya, dia bisa bikin make sure pokoknya kopi yang diaduk itu memang kopi sesuatu yang akan enak diminum. Nah orang juga akan apresiasi. Artinya melalui pekerjaannya dilakukan dia bisa memberkati orang lain. Seperti Rasul Paulus katakan, lu kalau melakukan sesuatu bekerjalah seolah-olah apa yang kita kerjakan buat Tuhan, bukan buat manusia. Betul. Dan gue juga sangat percaya gitu ya bahwa Kolose 3 ayat 23 itu jadi pegangan juga buat gue. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hatimu, all out, seolah-olah untuk Tuhan, ya bukan untuk manusia. Gitu. Jadi kalau kita mengerjakan semua pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita itu, dengan kita mengikuti firman Tuhan yang di Kolose 3:23, ya hasilnya pasti bagus, bro. Jadi hasilnya pasti mendekati sempurna kan gitu karena dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi kita lihat sebuah nilai ya dari seorang Yungki ya. Jadi keberhasilan itu nggak bisa didapat dengan
Satu malam. Satu nggak bisa malam. Nah, jadi itu dibangun. nilai itu. Sukses artinya yang tadi dikatakan bahwa kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu kehendak Tuhan. Passion kita di mana? Ketika kita mengerjakan sesuatu dan kita bisa senang Ya. dan kemudian kita melakukan itu ada buahnya, ya begitu ya Yung ya. Kemudian kerja keras gitu. Tanpa kerja keras juga percuma. Betul. Karena betul ya Nah, begitu contohnya Yung gini, ya. gue waktu lulus sekolah, ya, memang sudah ada satu decision bahwa saya mau benar-benar berkarir di bidang marketing. Oke. Ya, I'm a marketing man. I'm not financial man sebenarnya. Ya. Ya, jadi artinya apa? Kalau waktu dalam memilih pekerjaan yang ditawarkan, oh kami terima Bapak ya, tapi Anda kami taruh di divisi akuntansi. Saya Ya. akan bilang terima kasih. Oke. That's not my calling. Ya. Ya. Jadi bukan hanya di bidang pelayanan kita ngerti calling kita Iya. apa, tapi Iya. juga di bidang profesional kita mesti ngerti. Hmm. Ya, kita di mana? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu Yang tidak bukan. sesuai sama jiwa kita, Iya. Lu ya, jangan lakuin. tidak sesuai dengan passion kita, jangan lakukan. Karena Iya. dan kita tidak bisa melakukan dengan sepenuh hati, gitu loh bro. Nah, jadi menurut gua gini, di pelayanan juga kadang-kadang orang suka kepancing nih. Yang penting dia di gereja melayani Tuhan apa aja. Apa gitu. aja, Nah, semua menurut lu semua gimana nih? dihajar, Yang istilahnya konsep-konsep kayak gitu, tipsnya apa nih buat orang yang melayani Tuhan membabi buta nih istilahnya. Jadi sebenarnya Akhirnya ujung-ujungnya dia kecewa juga kan? Ya kembali lagi memang kan know your calling ya, Iya, iya. ngerti panggilan Anda. Jadi gini loh ya, kalau Anda misalnya kita ini bukan singers, Iya. tapi kita kepengen tampil di panggung nyanyi gitu supaya keren dilihat orang, tapi belum tentu apa yang kita lakukan bisa memberkati orang. Iya, iya, Ya. iya. Ngomong aja fales lu. Gue punya pengalaman Disuruh gini bro. nyanyi. Gue punya pengalaman gitu. Tapi ini memang itu juga akhirnya gue bertobat ya. Ya, oke. Suatu hari itu gue melayani di gereja kecil. Oke. Ya, jemaatnya kira-kira 20-30 orang gitu kan. Kemudian tahu-tahu ya ada pemain keyboard sama singers. Singersnya juga ibu-ibu lah umur 40-an tahun. Mereka nyanyi tapi the truth is suaranya fals. Dalam hati gue ketawa gitu ya. Aduh, kok suara fals gini nyanyi di gereja gitu ya. Iya. Nah, tapi setelah selesai itu gue bertobat kenapa? Yang Tuhan lihat kan bukan suara falsnya. Iya, iya. Yang Tuhan lihat tuh hatinya dia benar-benar Iya, dia mau melayani, bernyanyi untuk Tuhan. Iya. Tapi at the end of the day kan itu kan memang yang tadi bilang, kalau bukan panggilannya ya Iya. lakukan sesuatu yang memang sesuai panggilan lah gitu kan ya. Iya, iya. Gitu. Betul, Nah, betul. saya di pelayanan, Betul. gue di pelayanan mulai dari bersih kursi, angkat kursi, jadi usher terima tamu, salamin orang, pendeta depan pintu, sampai baca pengumuman, sampai khotbah, semuanya pernah gue lakukan. Iya. Gitu. Dan gue pribadi juga tahu, misalnya gini, kalau orang minta, oh Pak Yungki datang sharing ke tempat kita, ya, my calling is marketplace, Iya, iya. ya. Tapi saya tidak akan masuk dalam misalnya, oh gue akan khotbah mengenai perkawinan, itu bukan bidang gue, Iya, oke. gitu loh. Ya, misal gue mau khotbah mengenai kekudusan, that's not my calling. My calling itu adalah marketplace, memotivasi orang untuk bisa bekerja, ya, sesuai dengan sesuai dengan firman Tuhan gitu, Iya, bekerja iya. dengan baik, bekerja dengan semangat, Dan menghasilkan buah dong ya. yang berbuah tentunya. Fruitful. Gitu. Oke. Nah, ini sebuah nilai juga. Jadi itu nilai-nilai kayak gini ya perlu diketahui juga sama teman-teman baik di dunia pelayanan dan dunia profesional ya. Betul. Nah, Yung, ini gue mau masuk lebih dalam lagi nih, Yung nih. Jadi ini kita kayaknya nih akan ngebahas sedikit hal-hal yang lebih details nih ya. Nah, lu kan nih sebagai seorang profesional, ini kan tentunya dengan karir lu yang sudah sedemikian tingginya, banyak hal-hal yang lu lalui ya. Nah, jadi gue pengen tahu nih, kira-kira kalau ada beberapa pencapaian yang signifikan nih, ya terutama kita akan lihat dulu nih di bidang profesi nih, profesional. Nah, kira-kira selama karir lu itu apa sih pencapaian yang buat lu nih signifikan buat lu nih di bidang profesional? Oke. Yang pasti hari ini ada karena ada titik awalnya dulu. Iya, oke. Jadi Starting berarti kalau point-nya. bicara di perbankan memang Iya, gua masuk perbankan itu in the middle point. oke. Karena datangnya dari industri lain dulu, dari Iya. consumer good pindah ke perbankan. Oke. Nah, kemudian sebagai manajer di perbankan tuh awal jabatanku di Bank Danamon tuh Cut Marketing Manager. Oke. Tugas gua tuh memasarkan, mikirin marketing strategi untuk kartu kredit Bank Danamon. Oke. Pada saat itu tahun 89 Oke. gitu ya. Nah, kemudian dalam perjalanan gitu kan ini terus karir bertumbuh. Tapi pertumbuhan karir kita kan nggak otomatis. Iya. Ya, karir itu harus diiringi oleh kerja keras kita. Iya.
Satu lagi adalah kerja cerdas kita. Kalau kita nggak Smart. cerdas, ya be Smart. smart, work smart, work Work hard, hard, ya. dan juga integritas kita, bro. Integritas. Oke, Gitu oke. ya. Jadi That's memang itu yang memang dari dulu sebagai seorang individu gue memiliki itu. Ya. Ya karena dari awal waktu gue menginjakkan kaki gue sebagai seorang profesional yang Iya. berkarir, ya gue selalu mulai dengan visi. Oke. Ya visi itu simpel pada Oh, saat itu. jadi nomor satu nih kita udah mulai masuk Visi ke ya. ini ya. Ya, jadi harus punya Harus visi punya dulu. visi yang Nah, jelas jadi ya. Pada Oke. saat itu gue mengatakan pada diri gue, oke, gue akan bekerja di Fortune 500 company. Oke. Karena kebetulan gue lulusan dari Kanada. Oke. Pada saat itu, zaman gue itu namanya Fortune 500 itu perusahaan-perusahaan besar. Contohnya misalnya ya Chevron, ya. Kemudian contohnya lagi Kimberly Clark, Procter and Gamble dan lain-lain. Jadi memang waktu gue lulus, gue hunting pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Ya. Kemudian waktu dalam pekerjaan itu, memulai waktu pekerjaan, gue bilang, pada umur nanti mendekati 30, gue pengen jadi posisinya marketing manager. Gitu. Semua ada timeline-nya lu buat Ada gitu. targetnya. Oh, gitu, ada timeline. targetnya. Ya, Jadi kemudian semua di atas yang pertama 30 ada tahun, visi, yang kedua kita harus punya target nih Iya. sehingga kerja kita nggak semberawut gitu ya, oke? Jadi kan bidangnya apa dulu? Iya, Marketing. bidangnya apa dulu, Kemudian oke. kan menjelang 30 tahun gue Oke. harus jadi marketing manager. Oke. Menjelang di atas 30 tahun gue kepengen jadi general manager marketing, di atas marketing manager lagi. So, kalau kita sudah punya visi seperti itu, kita punya target seperti itu, waktu Iya. kita bekerja pun fokus untuk mencapai target tersebut kan. Hmm. Nah, untuk bisa dapat jabatan seperti itu kan nggak datangnya juga kayak tangan disulap, berbalik Iya. tangan. Iya. Artinya apa? Selama kita bekerja, kita harus bekerja dengan baik, kita harus punya prestasi, Iya. kita punya karakter yang benar gitu Iya. ya, kita punya attitude yang benar, Iya. sehingga kita step by step bisa melalui jenjang tersebut. Oke. Gitu. Nah, apa yang terjadi ya? Waktu gue di Danamon itu, gue termasuk the golden boy, bro. Oke. Karena prestasi ya, bukannya karena disayang, karena apa? Karena prestasi. Lu kerja keras, Ya. punya visi, jelas, Nah, punya tujuan. Sehingga itu perjalanan hidup gue di Danamon tuh luar biasa. Gue setahun bisa naik pangkat 2 kali. tahun 2 kali. Ya. Makanya dibilang the golden boy. Oh, oke. Gitu. Nah, jadi waktu selama bekerja di Danamon dari mulai marketing manager, cut marketing manager, sampai gue sebagai general manager untuk product development dan and service dan service development, itu dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahunan, per 9 tahun. Ya, dari bawah sampai ke posisi puncak. Nah, kemudian gue diminta oleh pemilik Bank Danamon pada saat itu untuk pindah ke holding company, Oke. mengurus beberapa kegiatan marketing dan komunikasi secara holding. Iya. Gitu. Kemudian gue juga diangkat sebagai dirut satu perusahaan komunikasi Iya. under Danamon Group, namanya Danamon Kreasi Pariwara. Iya. Dan gue juga merangkap sebagai direktur marketing di Danamon Asuransi. Itu tahun 97, bro. Wow. 97. Ya, jadi pada tahun itu sudah jabatan gue sebagai direktur utama Danamon Kreasi. Itu di usia lu Pariwara. yang 97 gue baru umur 35 tahun tuh akhirnya. gila, hebat juga. Jadi gue sudah melalui posisi marketing manager. Gua baru pulang dari daerah tuh, Bro. gitu. Gua baru pulang dari daerah. Nah, Jadi kemudian dokter ke PTT. 98 gue mendapat tawaran bergabung sama Hairul Tanjung. Kebetulan kita teman juga Oke. ya untuk mulai di Bank Mega Iya. sebagai direktur marketing. Iya. Nah, jadi memang kembali lagi waktu masuk Bank Mega pun gue datang bukan hanya ingin membantu seorang teman, seorang Hairul Tanjung, tapi gue datang dengan visi. Ya, pertanyaan gue gini loh, gue sekarang kerja di Bank Danamon, Iya. bank yang cukup besar pada saat itu. Iya. Sedangkan Bank Mega itu bank kecil banget. Iya. Ya, dalam 200 bank yang ada di Indonesia, Bank Mega itu rankingnya itu nomor 160 sekian, 68 kalau nggak salah pada saat itu. Iya. Ya, asetnya hanya 400 miliar. Nah, pertanyaan yang gue berikan ke diri gue, bisa nggak seorang Yungki ya membangun bank ini menjadi bank yang respectable, bank yang dihormati, gitu ya, bank yang cukup terpandang. Tantangan gue, karena gue datang dari bank besar kan, Bank Danamon, ini bank kecil. Orang-orang pada bilang, lu ngapain pindah ke bank semut? Lu bank gede kok gitu. Tapi di sini ada tantangan. Bagaimana bisa gue melakukan itu? Akhirnya gue terima tantangan itu. Nah, singkat cerita gimana? Singkat setelah cerita lu- gue masuk di Bank Mega itu sebagai direktur marketing. Iya. Ya, pada saat itu Bank Mega asetnya hanya 400 miliar. Kantornya hanya 12 kantor, ya. Karyawannya hanya 400, ya.
dalam perjalanan 6 tahun gue sebagai direktur marketing, kemudian gue dikasih kesempatan juga, dan ini anugerah Tuhan, gue tahu banget bahwa gue diangkat jadi CEO-nya Bank Mega. Iya. Ya, tahun 2004. Ya. Dan saat Ya. itu kondisi Bank Mega Ya. seperti apa? Jadi dalam perjalanan singkatnya aja, dari sejak gue masuk 98 sampai gue terakhir menjadi direktur utama Bank Mega atau CEO Bank Mega di tahun 2010, ya, bersama dengan teman-teman tentunya kita bisa bawa Bank Mega dari asetnya 400 miliar menjadi 52 triliun. Wah, gila. Ya, kelipatan pelipat gandaan itu yang Tuhan berikan tuh luar biasa sekali. Iya. Dan itu nyata-nyata memang istilahnya gua bertobat di Bank Mega, kenal Iya. Tuhan di Bank Mega, mulai Iya. pelayanan juga di Bank Mega gitu Iya. kan. Jadi jabatan CEO yang gue dapat itu sebenarnya datangnya juga dari Tuhan. Udah Oke. di-setting sama Tuhan tuh jelas sekali ya. Iya. Sehingga dalam perjalanan hidup gua hari ini gue bisa cerita sama anak-anak dan cucu gua bahwa nih, look, papi ya atau opa nih dulu pernah ngebangun bank dari 400 miliar menjadi 52 triliun. Hari ini Bank Mega asetnya udah 100 lebih. Iya. Tapi waktu gua tinggalin tahun 2010 itu 52 triliun. Dari 12 kantor jadi 300-an kantor. Dari 400 karyawan jadi 10.000 karyawan. Wow. Luar biasa ya. Gila. Dan ini settingnya memang yang tadi gue bilang bahwa gue bertobat di Bank Mega. Mulai pelayanan di Bank Mega. Pelayanan juga mulai jadi usher di depan pintu, ya ngatur-ngatur kursi di gereja. Waktu kita ngebangun malah satelit yang di Gading Serpong dulu itu dari ruko yang debuan kita datang minggu doa gitu kan ya, sampai kita mulai ibadah ngangkat kursi bro dari lantai dasar ke lantai 2 karena ibadah lantai 2 gitu. Jadi memang semua gue lakukan itu semuanya. Jadi kembali lagi waktu mengenal Tuhan ya, cara pandang kita pun berubah. Ya. Dulu kita melihat apa dengan kacamata dunia, istilahnya dengan kacamata yang kita secara umum gitu ya, dan kita selalu melihat bagaimana kita punya kekuatan untuk bisa melakukan itu. Tapi Nah, waktu setelah mengenal lu, Tuhan gitu ya, apa yang menurut lu berubah? yang Konsep berubah apa? itu bahwa sebenarnya kita menyadari segala sesuatu tentang dari Tuhan, ya. Mau namanya karir, pekerjaan, keluarga, semua datang dari Tuhan. Tuhan udah setting seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa cara pandang kita berbeda. Jadi gua banyak melakukan hal itu yang akhirnya bukan bergantung sama kekuatan gua, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Contoh paling gampang gini deh, ya. Waktu gua jadi dirut, setiap hari itu yang namanya file kredit yang harus gua approve tuh segini. Ya. Tiap pagi gua ke kantor datang, pertama-tama yang gua lakukan itu adalah tumpangin tangan ke file kredit. Gua cuma bilang, Tuhan, beri aku hikmat supaya hari ini aku bisa memberikan approval atas kredit ini dengan baik. Jadi yang tidak baik biar aku tolak Tuhan, gitu. Tapi kan kalau dari cabang semua ngedorong semua, ayo dong Pak, approve Pak, ini bagus gitu kan. Satu kali kejadian gini, ada cabang dari luar kota mengatakan, Pak ini nasabah bagus. Waktu setelah gue doa gitu semuanya, gue merasa ini ada yang nggak benar. Gue baca lagi filenya bolak-balik, kayaknya tetap mengganjel, ya, karena ada beberapa hal gitu poin-poinnya. Terus gue bilang gini, sorry ya, saya nggak bisa approve, gitu, ya, karena satu saya tidak punya damai sejahtera untuk approve ini. Kedua banyak hal yang saya masih pertanyakan. Jangan Pak, ini bagus Pak, calon nasabahnya bagus. Tetap saya nggak approve. 3 bulan kemudian orang yang sama telepon, Pak Yungki tahu nggak sih yang kredit Bapak tolak itu? Kan di approve bank lain Pak. Berjalan 3 bulan macet Pak. Jadi kembali lagi, saya banyak melakukan hal-hal tertentu walaupun memang saya sanggup secara akal manusia itu baca file kemudian bilang ini bagus ini enggak. Tapi tetap saya bergantung sama Tuhan. Gue bergantung sama Tuhan. Jadi doa itu penting ya. Oke, Yung. Jadi kalau gue lihat ini unik ya karir lo nih. Tapi kan pasti di dalam karir itu kan banyak hal-hal yang lo lalui juga nggak semudah yang lo bicarakan kayak gitu. Nah, lo punya sebuah figur nggak di Alkitab tuh tokoh yang menginspirasi lo tuh sehingga lo tuh bekerja seperti ini? Jadi selain Yesus lah, kalau Yesus otomatis tentulah He's the best. Ya Tuhan. Jadi maksud gue tuh tokoh yang memang benar-benar yang lo buat lo nih, ini buat gue nih, ini bisa jadi contoh panutan. Dari awal, sejak gue bertobat dan gue mulai belajar baca Alkitab, yang paling menginspirasi gue sebenarnya Yusuf. Yusuf. Yusuf cerita pada zaman itu juga seorang yang ada di marketplace. Oke.
Dan Tapi lo kan nggak pernah masuk sumur. Oke, sorry. Nggak. Masuk sih, masuk tapi dia. gini loh ya. Dia. Yang Oke. pertama yang gue lihat dari Yusuf itu di Kejadian 39 ayat 2. Oke. Ya kan dituliskan Tuhan menyertai Yusuf Tuhan menyertai Yusuf. dan apapun yang dikerjakan Yusuf dibuatnya berhasil. Ya. Nah, kita lihat kan waktu dia masuk sumur kemudian dibeli sama Ya. orang Midian, Ya. ya, kemudian dibawa dia dibudak, dijual ke Potifar, dia Oke. bekerja, ya. Ya. Yusuf ini datangnya dari anak kesayangan bapaknya Iya. di keluarga. Ya, tahu-tahu kan dikerjain sama saudara-saudaranya. Iya, gitu karena dia kan. punya visi yang besar. Iya, ya saudara-saudara yang ngiri dan lain-lain Iya. semuanya dikerjain, kemudian akhirnya mau dijual tapi belum keburu dijual sudah Iya. diambil sama orang Midian Iya. pada saat itu. Jadi dia dari seorang yang jadi anak emas, anak kesayangan di rumah harus menjadi seorang budak. Gitu. Dizolimi. Nah, pertanyaan gue Dizolimi, gini, dari tadi kan dizolimi. gue belum denger nih cerita lo kan mulus tuh. Lo pernah nggak dalam kehidupan ini lo dijolimi lah, lo dijahatin, sikap lo apa kira-kira? Kan untuk bisa berhasil sampai di atas ini kan nggak semudah yang kita pikirkan. Nah ini penting nih, bagaimana sikap lo nih sehingga lo bisa tetap gitu. Ketika lo tuh dimulai entah difitnah kan, entah dibully, whatever bentuknya. Balik lagi ke tadi, Hmm. Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oke. Jadi kalau kita bisa menyikapi itu, mengatakan bahwa ini sesuatu yang memang kita sakit hati, Ya. kesel iya. Itu Normal, tapi manusia dong, ada ya kan? sisi lain pembelajaran yang harus kita ambil. Hmm. Itu satu. Kedua, salah satu buah roh yang kita ada adalah self control. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol ini, mengatakan bahwa memang ya udah, ya. Satu, pembalasan itu bukan bagiannya gua kok. Iya. Ya, pembalasan itu bagiannya Tuhan. Itu jelas di Alkitab pada ayatnya gitu ya. Jadi memang kembali lagi perjalanan kita pasti nggak mulus. Kita pasti ngalamin orang-orang yang jahat, orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang memfitnah kita gitu. Tapi kalau kita bisa punya self control, kita bisa menahan diri kita bisa menyadari ada sisi lain, sisi Stay baiknya cool. juga Iya. yang bisa kita belajar, akhirnya kita bisa lalui. Iya, oke, ini penting ya. Jadi kadang-kadang gini, kita lihat kan sekarang semua zaman serba instan ya, terutama buat generasi milenial. Ini penting sekali nih, terutama buat anak-anak muda ya. Jadi istilahnya jangan cepat menyerah ya gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan pemimpin yang misalnya, kalau gue lihat satu, jangan cepat menyerah, juga jangan cepat ngiler. Karena yang bikin orang ngiler tuh, si Anu bikin ini berhasil satu malam, anak muda bisa punya mobil Lamborghini apa segala. Tapi pertanyaannya berapa banyak yang orang kayak begitu? Iya. Tapi kan semuanya berlomba-lomba tuh pengen instan, mau cepat sukses gitu kan. Tapi sebagian besar dari kehidupan kita atau kehidupan manusia semuanya proses. Tuh denger ya, nih yang di rumah nih, terutama generasi milenial nih, buat Semua teman-teman datangnya pengusaha. dari bawah kok. Ya. Semua dari bawah. Saya sebelum jadi posisi seperti ini, pada saat gue baru kerja bro, Ya. di Procter & Gamble, Oke. gue diwajibkan untuk menjadi seorang canvasser sebagai tahap pembelajarannya. Yap. Jadi untuk menjadi bagian daripada trainee pada saat itu, Ya. gue mesti bawa mobil kijang kotak, ya, jualan, isinya tuh di belakang tuh jualan, permen fix, obat batuk fix, Lo padahal lulusan Kanada ya? lulusan luar negeri, Gila. ya, nggak boleh bawa kenek. Iya. Kan dia tahu, oh kita orang tuanya berada nih gitu kan, Iya, kita iya, bisa iya. panggil orang di rumah bantuin, tapi nggak boleh, itu syaratnya nggak boleh, ya. Itu tiap hari gue mesti bawa mobil, gue jualan ke Pasar Ular Tanjung Priuk, Kampung Ambon, Sunter, dan jualnya itu ke toko sama kaki lima loh. Pedagang-pedagang rokok itu gue lakukan selama 3 bulan. Kenapa? Buat gue, ini adalah proses yang harus gue lalui. Dan dengan gue turut ke lapangan seperti ini, nanti waktu gue menjadi seorang manajer, gue ngerti prosesnya. Iya. Bagaimana tuh yang namanya susahnya jualan. Iya. Gue bawa tas Ekolak pada saat itu, Iya. isinya apa? Lap. Isinya kaleng, kaleng-kaleng poster yang zaman itu poster kan pakai kaleng, bukan pakai kertas. Paku, martil. Iya. Masuk toko, lihat dulu, oh ini ada spot kosong. Mbak, Bu, permisi, boleh nggak saya pasangin kaleng ini, iklannya ini, obat Itu- batuk fix misalnya. Oh, itu waktu lu lah baru pulang ke Indonesia Itu tuh ya? training, ya. Terus gue mesti Training. lihat produk gue di etalase toko. Kalau kotor, gue mesti keluarin lap. Maaf ya Bapak Ibu, boleh nggak saya ambil ini? Gua lap. Karena kalau produknya jelek, kotor, packagingnya suram, orang nggak mau beli. Waktu itu lu tugas di mana ya? Di perusahaan namanya Procter & Gamble atau Richardson Fix. Oke, itu Ya. salah satu perusahaan yang terkenal tuh. Iya, itu kan Fortune 500 yang tadi Iya, gue oke. bilang.
Tapi gue nggak bisa bilang, gue lulusan luar negeri, gue nggak mau kerja itu. Tapi I know I have to go through that, karena itu pembelajaran paling mahal, dan itu memang terbukti bahwa this is pembelajaran yang lu tidak dapat walaupun lu sekolah di Harvard. Pengalaman di lapangan, pengalaman deal sama orang, ya. Oke. Satu hari gue pernah datang ke toko, baru datang nih, si ibu punya toko udah marah-marah, kamu tuh brengsek katanya gitu. Ada apa ya bu? Itu permen kamu lengket semua tuh, kita nggak bisa jual. Permen fix. Zaman itu kan ada kan permen fix 25 perak tuh. Iya, gue tahu. Gitu Bentuknya kan? segitiga bukan? Iya, segitiga. Oke, gitu oke. kan. Ya. Ini permen coba lihat tuh lengket semua. Terus gue lihat begini, oh maaf bu, ibu pajangnya gimana? Saya pajang gitu. Pas gue lihat itu matahari kencang. Ya permen kena matahari kan meleleh bro. Gitu. Tapi akhirnya gue bilang nggak apa-apa, saya ganti. Gue pakai uang gue ganti, gue beliin satu lagi, Uang lu satu sendiri. plastik, gue gantiin. Gitu. Tapi setelah itu ibu hampir seminggu sekali nelfon, kapan datang lagi, permennya habis nih. Mau dijadiin mantu atau Menjadi gimana? pelanggan, menjadi pelanggan yang begitu. Tapi intinya bahwa itu proses yang harus kita lalui, dan itu buat gue tuh the learning lesson yang sangat berharga sekali yang nggak dapat di sekolahan. Oke, gue coba simpulkan ya. Tadi pertama sebagai profesional tentunya dan pelayan Tuhan kita nih harus punya visi, the Punya man of visi. vision seperti Kemudian kita Yusuf harus ya. yang langkah Yang kedua kedua adalah kita fokus untuk bisa mencapai visi tersebut. Fokus. Nah, Jadi caranya kita harus gimana? punya tujuan, Ya tujuan kan, Yang jelas, objektifnya oke. kan fokus. Kemudian kita fokus. Cara Fokus. gimana? Kerja keras, kerja keras, kerja cerdas, kerja cerdas, ya, dan kerja dengan work integritas. hard and work smart. And with integrity. Integritas. Bahasa Indonesia lebih enak bro, kerja Ya. cerdas, kerja Keras, cerdas, kerja cerdas. berintegritas. Integritas berarti apa yang kita ucapkan ya lu lakuin, gitu kan? Putih-putih, hitam-hitam. hitam-hitam. Oke. Jangan di tengah-tengah. Jangan di tengah-tengah tuh ya. Ya, Nah, karena keren. itu integritas di kalangan profesional seperti Iya. gue ini menjadi satu value yang menjadi apa istilahnya yang akan membuat orang respect kita. Iya, apa yang kita ucapkan itu dicatat ya. Ya. Oke, ini Ya, ini jangan kita ngomong A hari ini, besok kita ngomongnya B. Lu bayangin kalau anak buah hari ini disuruh kanan, tahu-tahu besok kita marah, yang gue suruh kan ke kiri, kan bingung orang. Iya. Ya ini Itu contohnya lah kira-kira gitu ya. Jadi jangan juga nih kita nih kan kadang-kadang nih ini sorry nih ya, ini ada orang Kristen yang gua nggak menghakimi. Kadang-kadang kalau ada perubahan rencana aja, perubahan ngomongan, wah Tuhan ngomong sama saya kayak gini nih, bawa-bawa nama Tuhan nanti. Padahal itu kan cuman ini dia doang. Ini nggak boleh gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan, janji dan lain-lain, nah itu harus ditepati. Oke. Tapi integritas itu juga termasuk juga dalam hal ini juga honesty ya, kejujuran. Kejujuran ya. ya. Misalnya Oke. gini, sebagai pemimpin gue minta anak buah melakukan misalnya langkah, Disiplin Gua atau kiri, apa? gitu. Oke. Ternyata dalam perjalanan gue sadar gue salah. Oke. Artinya kita harus punya kerendahan hati untuk mengatakan pada anak-anak kita, bilang maaf ya, gue kayaknya salah deh. Oke. Ya. Jadi yuk kita berubah haluan. Oke. Tapi kan untuk seorang pemimpin mengatakan salah itu nggak mudah loh bro. Say sorry untuk maaf. Say sorry itu gue salah tuh nggak mudah. Iya. Gitu. Tapi ya kita diajar oleh Tuhan bahwa kita harus memiliki kerendahan hati. Iya. Ya. Dan dengan jujur mengatakan apa adanya. Iya. Gitu. Ya. Contohnya Iya. gini bro. Waktu gue diangkat jadi dirut itu gue tahu gue tuh bukan orang yang Superman. Iya. Orang yang ngerti segala hal Iya. di bidang perbankan. Iya. Jadi yang gue lakukan apa? Ya, Iya. gue panggil 40 orang pemimpin yang ada di Bank Mega Iya. termasuk direksi gitu. Iya. Gue mengatakan, look, ya gue diangkat sebagai dirut juga karena memang diangkat oleh pemilik. Iya. Ya. Dan gue bukan orang super yang mengerti Iya. segala sesuatu. Jadi hari ini gue datang kepada kalian, gue bilang, ya gue minta tolong kalian memberikan pencerahan, ngajarin gue bidang kredit lah, bidang treasury lah, apa semuanya. dengan kata lain gini, kalau gue ngerti masalah kredit, gue ngerti masalah treasury, waktu lo orang datang ke gue untuk minta keputusan, gue juga akan bikin keputusan yang benar. Jadi you help me for me to help you, gitu loh ya. Nah, tidak pernah dalam kejadian di organisasi kita kemarin tuh ada seorang pemimpin yang datang bilang, look, I'm not a Superman. Ya, pemimpin itu kadang-kadang terlalu gengsi mengatakan gua nggak ngerti. Oh, oke. Gitu. Tapi gua harus milih bahwa I have to be honest with them. Ya, dengan cara itu kita bisa bekerja sama dengan baik, gitu ya. Mereka juga tahu, oh si bapak ini harus ngerti. Kalau nggak ngerti, bapak ini akan mengambil keputusan salah. Iya. Nah itu kejadian. Ya, gue praktikan itu karena sebelum gue diangkat dirut, Tuhan tuh suruh gue baca buku
Joyce Meyer yang namanya hati seorang pemimpin. Hmm. Nah itu mengubah 180 derajat cara style kepemimpinan gue, leadership gue, karena ngerti buku ini. Apa yang menurut lo yang berbeda cara kepala kepemimpinan yang ada yang dulu lo jalanin setelah lo baca buku? Yang mana yang buat lo berbeda? Kerendahan hati. Humbleness. Ya, humbleness. Ya. Kalau lu lihat perjalanan gue itu memang kan termasuk sukses lah. Iya. Jadi dengan kesuksesan yang gue ada itu, sebelum gue kenal Tuhan, gue seorang yang sombong. Ya kan? Anak muda umur 35 tahun jadi direktur bank, 36 tahun jadi direktur bank kan gitu kan ya. Iya. Nah jadi memang pada zaman itu jarang direktur muda-muda gitu bro. Iya. Gitu. Direktur bank tuh pada tahun-tahun itu ya umurnya udah 40-an tahun gitu menjelang 50. Nah jadi kembali lagi, sukses yang kita dapatkan itu kalau kita tidak berjalan sama Tuhan ya gue ngalamin sendiri. Iya. Gue sombong banget. Sombong banget gitu ya. Iya, Tapi waktu mengenal Tuhan berubah. Bahasa Inggrisnya soms upai liang pai. Somse gitu ya. Tapi anyway itu yang memang jadi buku itu nggak tahu bagaimana sudah dibeli tapi ada di lemari buku. Tapi sebelum pengangkatan gue sebagai dirut, tahu hati ini mendorong, mungkin Roh Kudus yang mendorong untuk gue baca buku ini. Dan buku ini ternyata menjadi bekal buat gue untuk jadi seorang pemimpin yang baik selama perjalanan gue sebagai dirut. Dan itu kebawa nggak ke rumah tangga? Ini kan kita juga kan pemimpin nih di keluarga nih. Karakter yang kita bangun sendiri itu tidak hanya berlaku di kalangan profesional, tapi juga berlaku juga di rumah. Iya, betul. Karena kita nggak mungkin punya istilahnya apa sih di psikologi itu kan yang punya dua personality itu namanya apa itu bro? Lupa lah gue. Istilah itu ada tuh istilah. Jadi satu orang gua tuh punya dua 88 personality kan gitu kan. Jadi nggak kan itu kan untuk orang-orang yang nggak normal lah ya. Kita yang normal kan personality yang ada yang kita pakai di marketplace, ya ini yang kita pakai juga di rumah. Jadi kalau orang-orang politik katakan double standard, ya kita nggak boleh. Dan Tuhan itu membenci double standard. Jelas ayatnya di Amsal. Ada kan? Iya, gitu. Iya. Oke. Nah, satu lagi yang gue mau tanya di keberhasilan, masih kita masalah karir. Lo kan ngebawai stasiun televisi dan lain-lain ya? Enggak. Waktu itu enggak. Itu bukan media, bukan bidang gue. Oke. Pertanyaan gue, ada lagi nggak di dalam karir lo tuh yang membuat itu sesuatu yang berkesan banget? Secara karir gitu. Waktu lo berada di situ Corp ini lo, apa nih yang paling berkesan buat lo nih? Di saat itu lo ceritain kan tuh karir lo tuh. Yang berkesan tentunya satu yang gue bilang pertobatan gue. Pertobatan gue itu datangnya di dalam karir, bukannya bukan di gereja malah. Bukan di gereja. Jadi gini ceritanya singkatnya ya. Sebelum mengenal Tuhan gitu ya, gue tuh kalau Sabtu Minggu pasti 8 golf. Satu minggu tuh bisa 4 kali main golf. Sabtu Minggu apalagi sudah jangankan itu. Orang-orang pagi-pagi bangun saat itu jam 5, gue jam 5 udah jalan ke lapangan golf bro. Ya. Jadi pada satu hari tahun 99 itu ya menjelang Natal, tahu-tahu ada satu orang khotbah di kantor, dan gue karena direktur KTP-nya Kristen diajaklah sama anak-anak untuk persekutuan di kantor. Hanya ada 8 orang, 7 orang. Nah, pembicara pada saat itu khotbahnya 5 roti 2 ikan. Oke. Pada hari Minggunya, kan Jumat nih ya. Hari Minggunya, tahu-tahu istri gue bilang, lo hari ini jangan main golf ya, kita ke gereja. Nah, kita kan nggak punya gereja. Kita cari yang dekat rumah. Yang dekat rumah gereja ini, GKJMB di Puri. Gitu. Pendeta yang berbeda, khotbahnya 5 roti 2 ikan. Seminggu kemudian, sama istri gue bilang, yuk kita ke gereja. Gitu kan. Jadi dia tetap, minggu ini ke gereja lagi ya, jangan lu main golf. Gitu. Akhirnya kita milih gereja di Puri Indah Mall, GBI Puri Indah. Sama, pendeta yang berbeda, khotbahnya 5 roti 2 ikan. 3 kali berturut-turut dalam 2 minggu, ada bicara seperti ini. Terus gue langsung bertanya, jangan-jangan Tuhan mau bicara sesuatu sama gue. Gitu. Sehingga akhirnya gue minta tolong sama salah satu staff yang pengurus persekutuan doa, tolong cariin pendeta yang bisa jelasin saya ini apa artinya. Sebelumnya gue kalau kayak begini gue tanya tukang Hong Shui. Ke tukang Hong Shui gue gitu kan. Jadi akhirnya datanglah seorang pendeta, jadi temen gue sampai hari ini juga, namanya pendeta Lukito Budiarjo. Dia menjelaskan
apa dia bilang, saya cuma bisa jelaskan secara umum bahwa kalau 3 kali berturut-turut orang berbeda bicara berarti memang Tuhan ingin berbicara dengan Pak Yungki, dia bilang gitu. Nah kemudian dia bilang kalau Bapak mau saya bersedia untuk ngajarin Bapak, membimbing Bapak. Nah, gitu. makna apa yang lu tangkap dari 5 roti dan 2 ikan yang menurut lu nih sesuatu yang Simpel sih sebenarnya. Waktu gue ngerti lebih dalam lagi kan 5 roti 2 ikan itu kita mengenai bagaimana 5 potong roti 2 potong ikan itu bisa memberi menjadi makanan kepada lebih dari 5.000 orang. Ya. Dengan kata singkatnya mungkin ya hidup gue harus dipakai untuk jadi berkat buat orang banyak lain. orang. Oh, Ya. oke. Bukan hidup gue buka toko roti sama restoran seafood. Oh. Bukan. Makna Ya yang lu kan? dapat bagaimana hidup lu itu bisa dibagikan buat banyak orang. Dibagi untuk banyak orang. Nah sekarang jadi akhirnya kan memang dalam perjalanan kan gue jelas banget bahwa memang Tuhan menaruh gue untuk bisa melayani di marketplace. Jadi memang itu bidang yang dari awal memang gue tekuni tuh. Iya. Ya caranya apa? Sekarang misalnya gini, hari-hari ini gue senang sekali bagi hidup gue, bagi pengalaman gue kepada yang muda-muda. Iya. Ya supaya mereka bisa belajar dari pengalaman gue. Iya. Dari bidang profesional maupun non profesional. Contohnya Iya. gini loh ya. Iya. Kalau yang non profesional kalau orang tanya gitu, gue sempet wasting hidup gue tuh bertahun-tahun. Ya masa muda gue kacau. Iya. Ya umur 13 tahun sudah nyerempet-nyerempet dengan drugs. Iya. Ya dengan seks juga udah nyerempet-nyerempet. Ya kemudian kehidupan berjalan tambah sukses ya tambah gila. Ya wah yang namanya tahta, harta, wanita itu memang beneran gitu ya. Iya. Nah tapi intinya bahwa kalau gue lihat ke belakang, I really waste my time. Ya tahun-tahun itu kebuang, padahal tahun-tahun itu bisa kita pakai untuk hal yang lebih berguna, hal yang lebih baik lagi. Jadi kembali lagi itu yang satu penyesalan lah gitu ya. Kalau gue harus mengulang, Kalau bisa di rewind hidup kalau lu gue nih. harus merewind hidup gue berharap gue kenal Tuhan lebih pagi lagi. Wah, Mungkin ini- dari ini- umur 2 tahun, 3 tahun gue kenal Tuhan. Ya. Karena keluarga gue bukan keluarga Kristen ya. Oke. Jadi gue memang really hope bahwa if I know God earlier, dan gue tidak akan membuang waktu gue mungkin belasan tahun itu untuk melakukan hal-hal yang gak berguna Iya. dalam hidup gue. Nah ini sekali lagi nih yang di rumah nih yang denger nih ya. Jadi Bro Yungki berkata kalau waktu bisa diputar, dia pengen mengenal Tuhan sejak usia muda. Nah kalian yang masih muda-muda nih, lihat dengerin ini. Hidup kamu bisa lebih sukses dari dia. Amin. Iya. Dan yang jelas bisa Amin. lebih dipakai ya Yung. Ya Amin. oke. Amin. Ya satu lagi nih Yung. Nih kan kalau nggak salah tuh beberapa tahun yang lalu itu kan Trans TV itu pernah nyetel satu film yang benar-benar menjadi Iya. ikon itu ya. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Sedangkan stasiun televisi yang lain itu nggak pernah bisa. Itu film The Passion kalau nggak salah. Lu Iya. bisa ceritain singkat nggak? Singkat, Bagaimana ya, caranya ya. kok? Itu siapa yang bisa? Bagaimana itu bisa terjadi? Kan nggak mudah itu bisa nyetel film seperti itu. Jadi The memang Passion. ini merupakan satu perjalanan hidup gue bersama Tuhan yang sangat berarti juga Iya. gitu ya. Jadi memang suatu hari Pak Irul Tanjung itu sempat pergi ke film festival di Eropa, kemudian Oke. ditawarkan untuk memutarkan film The Passion of the Christ. Jadi waktu dia pulang dia tanya karena gue orang Kristen, dia tahu gue Kristen dan gue aktif melayani, dia bilang, "Yuk, film The Passion of the Christ oke apa enggak?" Tentu gue bilang oke karena sempat diputar di bioskop juga di sini gitu kan. Oh, gue dapat Dan tapi penawaran belum nih. bisa beli di TV kan waktu itu kan belum boleh kan? Jadi gue bilang gue dapat penawaran dari Mel Gibson Company. Jadi memang akhirnya, oh bagus dong, gue bilang gitu kan. Iya. Nah akhirnya memang dalam perjalanan akhirnya ternyata film ini diizinkan untuk bisa diputar oleh Trans TV. Oke. Tapi syaratnya tidak boleh ada iklan, Tidak boleh ada iklan. ya, dan tidak boleh disensor. Wah itu syarat yang berat. Jadi stasiun TV bilang kalau sampai stasiun TV muter film tapi nggak ada iklan berarti nggak ada pemasukan. Yang ada kan cost gitu kan. Iya. Nah waktu gua dengar tersebut, gua sharing sama teman-teman nih pengusaha, beberapa pengusaha, terus bilang jangan Yung, kalau bisa diputer. Nah akhirnya apa? Kita semua bersepakat untuk gotong royong. Ini Iya. kayak vaksin gotong royong nih bro, Iya, gitu ya kita gotong royong, kita bilang ya udah deh kita yang ambil alih. Ya. Jadi kita bayar airing time, kita yang beli filmnya, Iya. ya kemudian diputarkan oleh Trans TV dan kemudian Pak Hairul juga mau seperti itu settingnya Iya. dan kejadian. Jadi film itu diputar televisi. Jadi gini, televisi yang tidak berbasis bayar ya.
Iya. yang di dunia yang putar film fashion itu adalah Trans TV. Only Pertama kali di pertama dunia. kali. Ya. Sebelumnya ada tapi di TV pay Itu TV. bagaimana caranya bisa seperti itu tuh? Tuhan pakai lu tuh kemudian bisa. Ya, memang tahu-tahu gue berada di tengah-tengah ini gitu kan ya. Yang satu mau muterin tapi nggak bisa, tapi yang satu ini teman-teman bilang, ayo kita puterin, kita gotong royong. Kejadian. Ya, jadi memang yang kejadian ya memang untuk bisa Kasih diputar tuh karunia. nggak mudah. Iya. Melalui tahapan-tahapan. Apalagi kan kita tahu kan yang- negara kita kan kita nih bukan mayoritas gitu ya. Ya intinya Yang memang Kristen gitu. melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui dengan proses. Tapi what I can tell you bahwa memang tangan Tuhan tuh bekerja luar biasa. Oke. Ya, hikmat dikasih, ya, semuanya diberikan semua hingga memang bisa diputar dan ditonton oleh puluhan juta orang, bro. Iya. Puluhan juta orang. Iya, Dan memang tugas kita adalah membawa kabar baik, gospel. Ya kan, kita membawa kabar baik kepada dunia. Dan salah satu kabar baik itu ya mengenai the passion of the Nah, Christ. ini juga berhubungan nih Yung dengan isi khotbah 5 roti dan 2 ikan mungkin ya. Jadi bisa menjadi dampak dan berkati luar biasa. Amin. Oke. Nah, kemudian nih Yung, oke, kita sudah mendekati akhir nih. Aku pengen tanya juga begitu ya, mengenai sedikit nih mengenai apa pencapaian di keluarga lah gitu. Tips-tips bagaimana nih buat keluarga-keluarga yang baru. Jadi ngomong-ngomong lu udah berapa tahun nih kira-kira nih sampai tahun ini nih nikah? Gua resmi menikah itu tahun 87. Wah, berarti 87 berarti sekarang 97 2007 2030 33 tahun. wah, itu kira-kira. bukan fase yang muda ya. Ya, Nah, lu ada jadi tips nggak nih buat pasangan-pasangan muda buat ini kan? Apa yang keluarga itu sama seperti kita di bidang profesional pekerjaan, Oke. bro. Jadi keluarga itu juga sesuatu yang harus kita bangun. iya, It's not automatically seperti itu gitu ya. Oh, Iya. udah married punya istri, ya udah so what? Itu lu bini gua, lu istri gua gitu kan. Tapi untuk bisa berjalan dari tahun demi tahun perlu dibangun ya. Yang membangun itu adalah seorang suami dan seorang istri. iya, Ya, tentu dasarnya yang gue berharap juga waktu gue married itu gue sudah diberkati karena gue belum bertobat. Gue bertobat setelah gue mengenal Tuhan dan kita diberkati setelah kita Iya. bertobat juga ya. Kan Iya. maksudnya, tapi intinya bahwa gue juga wish pada saat itu mestinya dari awal kita married kita sudah diberkati. itu kalau bisa di rewind kan. Ya. Iya. Nah, kemudian oke. keluarga itu satu harus dibangun. Iya. Ya, kemudian dibangun di atas apa? Di atas batu karang yang teguh harusnya kan gitu kan, bro, gitu Iya. ya. Tapi kalau memang belum mengenal Tuhan ya dibangun dengan baik lah. Iya. Ya, ada peranan suami, ada peranan istri. Iya. Ya, kadang-kadang kan suka terbalik nih, istri ngambil peranan suami Iya. ngambil peranan. Tapi kita mesti ngerti semuanya. Dan perjalanan hidup gue juga nggak mulus. Ya, Iya. kita sempat ribut lah semuanya, apalagi waktu gue lagi nakal-nakalnya gitu Iya. juga kita malah sempat mengambil keputusan untuk bercerai Oh, suami wow. istri. Oke. Ya, tapi karena Tuhan kembali lagi, gue Iya. bertobat dan gue bisa dipulihkan hubungan gue dengan istri maupun juga anak-anak gue, gitu ya. Tapi intinya bahwa memang this is a process Iya. yang perlu dibangun dan proses di keluarga ini sama kita di karir. Ya, Iya. kita kan di karir juga kita nggak bisa semuanya apa mau gue. Iya. Kan masih banyak anak-anak yang rekan-rekan kerja kita juga kan kita Iya. harus bisa istilahnya berkompromi untuk mencapai satu tujuan Bersama Sama di istri keluarga. dan anak-anak juga gitu ya. Di Oke. keluarga itu juga kita harus bisa bersama-sama ya bergandengan tangan untuk mencapai satu tujuan di dalam keluarga. Iya. Ya. Oke, itu luar biasa ya. Jadi memang sekali lagi bahwa Apalagi kalau anak muda nih dulu Oh, kalau kita anak waktu muda. muda nih, bro, kalau Iya. lagi ribut dikit-dikit kan udah besok cerai, oh iya. besok cerai. Itu jadi kalau sekarang tuh Dan kalau kita ingat dan kita kenal dalam Iya. Tuhan bahwa apa yang kita perkatakan tuh punya power, punya kuasa loh. Jadi Iya. jangan sembarangan dikit-dikit kalau ribut tuh, minta cerai. Cerai. Ya, gini. oh dengerin lo ya, jangan dikit-dikit cerai. Jadi itu perkataan tuh yang Itu pantang dipakai tuh. iblis tuh. Itu kayaknya tuh kata-kata yang haram tuh yang nggak boleh digunakan waktu kita ribut ya. Betul. Jadi jangan perkatakan hal yang seperti itu ya. Itu don't try it at home. Nah, oke. Ini ke menjelang terakhir nih, gue ngeliat juga nih, lo udah mulai
tahun kemarin itu kayaknya ngarang lagu nih. Gue bahkan dapat ininya ya. Dapat apa aja nih? Satu paket tuh sama ya satu album nih. Bisa ngarang sampai satu album itu gimana ceritanya tuh? Bisa cerita sedikit nggak? Dari seorang bankers jadi seorang pengarang lagu nih. Gini, jadi singkat cerita sebenarnya kan waktu kita masuk pandemi, Ya. kita banyak kan di rumah lah. Sebagian waktu kita di rumah gitu ya. Kebetulan memang di bidang pekerjaan gue masih bisa work from home. Beda sama pekerjaan lu sebagai dokter. Iya, gue dokter. Gitu. Nah jadi karena banyak di rumah itu, Gue nggak mungkin meriksa pasien di rumah di klinik. Gue bicara sama diri gue sendiri. Iya. Gue mau ngapain di rumah? Iya. Ya kan memang ada kerjaan, tapi sebagian waktu kan kita banyak waktu luang. Jadi gue nggak mau bangun tidur, makan pagi, ya, terus duduk lagi di ranjang, sikat gigi dulu makan dong. siang, bisa tambah 50 kilo nih badan kan Iya, gitu kan. Jadi akhirnya gimana caranya bahwa ya udah bikin aktivitas. Iya. Nah, new normal yang New Tuhan normal. berikan itu juga new Iya. normal buat gua. Iya. Ya, Sesuatu jadi yang baru yang harus kita lakukan kan. Gua akhirnya memutusin untuk spend waktu lebih banyak dengan Tuhan. Iya. Baca Alkitab, saat teduh lebih panjang, nonton YouTube pembicara-pembicara dari luar negeri Iya. maupun lokal gitu ya. Iya. Terus jadi banyak cari tahu karena kan sekarang ternyata kan sorry. Kita bisa dengan mudah kita Google, kita bisa cari sesuatu di Google. Iya. Jadi kembali lagi dengan waktu yang ada, gue ngebangun intimasi gue, keintiman gue dengan Tuhan. Jadi banyak juga waktu-waktu gue pakai untuk main gitar, walaupun main gitar gue nggak jago ya, basic aja, tapi untuk menyembah Tuhan. Nah satu malam di bulan Agustus, gue lagi nyembah Tuhan. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Oke. Lagi nyembah Tuhan, tahu-tahu dapat satu melodi yang manis banget gitu kan. Kemudian ini enak nih gitu kan. Dengan gampang gue bisa ngucapin liriknya dengan melodi itu. Tapi gue sadar bahwa ini bagian chorusnya nih, refnya nih gitu. Terus akhirnya gue iseng, gue doa sama Tuhan. Gue bilang gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau kasih saya lagu, Tuhan jangan kasih setengah-setengah. Jangan suruh saya mikir kan gitu kan. Ya. Jadi tahu-tahu main lagi dapat lagi melodinya. Jadi itu bagian daripada verse 1 sama verse 2 di lagu itu. Singkat cerita, lagu pertama yang gue ciptain itu selesai dalam waktu 40 menit. Oke. Dan pada malam itu saking excitednya, lu inget gue kirim ke lu kan? Iya. Gue bilang, bro, gue dapat lagu dari Tuhan. Gue bingung. Ya kan kalau dapat lagu mau diapain? Orang gue bukan penyanyi, ya kan gitu kan? Gue kasih ke lu, udah bro pakai aja bro, gitu kan? Surprise tuh waktu itu tuh, gue dapet. Nah, terus itu lagu pertama lu kan? And then lu juga dipakai Tuhan untuk memberikan satu encouragement. Gue masih ingat dia bilang, Yung, kalau kayak begini selama lu mau, Tuhan akan kasih terus. Gitu. Nah, kemudian bingung kiri kanan nih lagu mau di ngapain gitu kan, akhirnya berbicara sama beberapa teman. Mereka bilang, ya ini aja, nyanyiin aja gitu kan. Ya bisa jadi berkat buat orang. Akhirnya gue putusin untuk gue rekam. Nah, waktu tanya sama teman-teman juga bilang gini, gue bilang, gue rekam gak apa-apa deh, gue biayain gak apa-apa, ini gue nabur, pengen nabur buat Tuhan kan gitu. Tapi kan jangan gue yang nyanyi, cari penyanyi siapa ya. Terus teman gue bilang gini, enggak, biasanya yuk kalau bisnis kayak begini atau urusan kayak begini, penciptanya nyanyiin dulu, bikin demo tape gitu kan ya, nanti baru cari penyanyi gitu kan. Akhirnya gue nyanyi, gue rekam. Nah, arranger gue yang namanya Willianto bilang, kok suara kok cocok kok gitu, kena bagus kok gitu kan. Akhirnya benar yang lu ngomong itu juga beberapa teman, satu lagu kedua dapat, lagu ketiga dapat, lagu keempat dapat. Jadi dalam kurun waktu bulan Agustus sampai dengan Oktober, 10 lagu lebih dapat dikasih dari Tuhan. Dan akhirnya gue bilang gini deh, Tuhan kalau memang Tuhan kasih ya udah, tugas gue adalah mempersembahkan lagu ini ya kepada masyarakat umum, ya mudah-mudahan jadi berkat. Artinya it's okay gue nabur, karena kan untuk bikin musik itu kan gue mesti istilahnya bayar arranger, mesti bayar studio rekaman gitu semuanya. Jadi it's okay, aku nabur Tuhan nggak apa-apa. Jadi akhirnya memang album pertama yang namanya yang gue kasih judulnya Voice of My Heart ini, Voice of My Heart, itu album yang selesai dalam 3 bulan bro.
Dan menurut si Willy ini album paling cepat, album rohani paling cepat. Nggak ada orang pengarang lagu bisa ngarang tiap minggu 2 lagu gitu. Dan lagunya juga bukan lagu yang biasanya yang gimana-gimana, tapi yang diberikan Tuhan tuh lagu yang very sweet, enak didengar. Lu udah denger kan albumnya gitu kan. Jadi memang ya udahlah, akhirnya gue memberanikan diri gitu ya, penyanyi kamar mandi, penyanyi karaoke, nyanyi untuk lagu rohani, tapi this is something from Lord. Jadi buat gue itu new season. Akhirnya memang sampai hari ini berlanjut terus ya. Kadang-kadang seminggu dapat lagu 1 gitu, dikumpulin lagi. Jadi tahu-tahu sekarang udah siap 9 lagu. Which is album kedua gue tahun ini pasti gue luncurkan lagi. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya untuk menjadi berkat. Gue gak mau jadi penyanyi kok, gue gak mau jadi pengarang lagu kan gitu kan. Tapi yang luar biasa bro gini, gue ada nabur sebagian besar itu, 100% kan gue nabur. Ya, Tuhan balikin bro, dibalikin. Desember kemarin itu ya, dari ada 1 saham yang gue pegang, keuntungan saham itu mengcover semua biaya untuk bikin album. Luar biasa nggak? Itu kan nggak nyangka-nyangka gitu ya. Tapi Tuhan ingetin, tuh ambil aja ya. Kalau lu jual sekarang, coba hitung untung lu berapa, balik semuanya. Bikin speaker album, bikin USB album, bayar arranger semuanya, duitnya dibalikin Tuhan. Tuh yang Luar mau invest biasa. berhasil tuh ngarang lagu lu. Tapi Luar oke ya. biasa. Luar biasa ya. Jadi gini ya, saudara, saya boleh simpulkan ya. Jadi dalam kondisi era new normal itu kita jangan berdiam, ya. Ada sesuatu yang baru justru yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Ya buat kita nih anak-anak Tuhan, sekali lagi saya akan tutup bahwa roh Tuhan ini ada padaku, kata Tuhan Yesus. Amin. Hal yang sama yang Tuhan katakan juga di akhir acara ini ada pada saudara dan ada kita semua untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Amin. Jadi kabar baik kepada orang miskin artinya kamu tuh tidak miskin lagi. Tapi bukan hanya sekedar kabar baik, kita sharing apa yang bisa kita lakukan buat mereka tentunya ya. Kemudian buat orang-orang yang tertindas, orang-orang yang ada di dalam tawanan, itu untuk menyampaikan bahwa tahun Yobel itu sudah datang. Nah, saya berdoa supaya teman-teman, kemudian pemirsa dan FCC sekalian yang ada di rumah, melalui pembicaraan yang santai, tetapi saya yakin ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil bersama. Sekali lagi, bahwa saya baik sebagai seorang profesi dokter maupun Bro Yungki ini seorang bankers, direktur utama dari perusahaan multinasional ya. Dan intinya Tuhan sedang memakai kalian juga tuh yang ada di rumah. Kalau saya sebagai dokter, ini sebagai profesional bisa berkreasi, kemudian kita bisa terus membawa diri kita kepada orang lain dan berkarya, dan bahkan bisa mengarang lagu. Ya saya yakin saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi jangan pernah berdiam di dalam era new normal. Justru Tuhan sedang mempersiapkan kita memasuki masa-masa yang luar biasa. Mungkin Bro Yungki nanti akan bisa tutup kita dengan doa. Silakan. Oke. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua pemirsa sekalian, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih, kami sekali lagi datang mengucapkan syukur Tuhan. Karena kami tahu apa kami ada pada hari ini semuanya karena kasih karunia dan anugerah-Mu pada setiap kami. Tuhan, terus tuntun kami untuk terus bisa kami menjaga iman kami, bahkan memperkuat iman kami di dalam Engkau. Ajar hari-hari kami Tuhan untuk selalu ingat pada Engkau, bahwa Engkau Allah yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami semua. Dan Tuhan, kami mau serahkan semua perjalanan hidup kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang berdaulat atas kami semua, Tuhan yang memimpin kami dalam hidup kami. Dan Tuhan ajar kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan ajar kami, pimpin kami, tuntun kami untuk bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Biar kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kami. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Oke, FCC Amin. sampai berjumpa lagi ya. Thank Thank you, you. Bro Yungki. Oke.